Jadi ya, ini tuh ya cerita beberapa puluh tahun ke belakang ya. Kisah ini kisah di Jawa Barat, daerah perkampungan ya, penghasil sayur terbesar di Jawa Barat. Di daerah ini tuh hidup dua aliran tokoh. Yang satu aliran putih, yang satu aliran hitam. Aliran putih ini bernama Ki Andarun, sedangkan aliran tokoh hitam, seorang dukun santet yang sangat terkenal ya akan kesaktiannya, bernama Kilawah. Dikasih gelar Kilawah, seorang dukun santet ini ya, pakaiannya ini tidak pernah lepas dari pakaian berwarna hitam. Setiap hari pakaiannya seperti orang zaman dulu. Perawakannya ya tinggi besar ya. Perawakannya ya tinggi besar, hitam, makanya disebut Kilawah. Kilawah ini terkenal sangat kejam dan tidak pernah terkalahkan. Sementara Ki Andarun ya, salah satu tokoh aliran putih dan seorang ahli ibadah. Ki Andarun ini orang baru di kampung itu. Pada keemasan Kilawah, belum ada satupun orang ya di kampung itu yang berani menantang atau melawan Kilawah. Mau siapapun itu ya, apakah sengaja untuk menentang atau menyantet seorang dukun Kilawah ini, tidak ada satupun yang hidup ya. Pasti mati di tangan Kilawah. Dan masyarakat situ ya yang merupakan para petani ini merasa tertekan gitu. Merasa tertekan, ketakutan ya dengan sepak terjangnya Kilawah. Ya, karena semua lahan pertanian mereka itu ya, lahan garapan milik negara yang dikelola oleh masyarakat, itu semua dialihkan hak miliknya Kilawah. Walaupun tanpa surat-surat yang jelas, tetap diakui sebagai hak miliknya Kilawah. Dan masyarakat situ tidak berani membantah. Karena ada beberapa orang ya yang tidak setuju dengan sepak terjangnya Kilawah, yang mengaku-ngaku lahan yang digarap oleh masyarakat ini sebagai lahan garapan Kilawah, yang sampai berani berantem bertengkar sama Kilawah. Besoknya langsung mati dan meninggal. Bukan sekali dua kali aja kejadian seperti ini ya. Berkali-kali orang yang tidak setuju dengan sepak terjangnya Kilawah, berantem dengan Kilawah, dipastikan besoknya pasti meninggal. Nah, seperti itu keganasannya Kilawah. Sementara Ki Andarun, yang orang baru di kampung itu ya, dia sama istrinya merantau ke situ, bikin rumah di daerah sana, dan pekerjaannya pun sama. Seorang petani juga Ki Andarun ini membeli lahan petani di situ. Awalnya konflik antara Ki Andarun dan Kilawah ini. Itu karena kebiasaannya Kilawah yang sering mengaku-ngaku ya garapan milik orang lain tersebut, yang termasuk miliknya Kilawah. Awalnya Ki Andarun ini nggak pernah berani meronta, nggak ngelawan. Awalnya ya dia legowo. Setiap kali Kilawah datang ke lokasi lahan garapannya si Andarun ini, dengan gayanya ya Kilawah ini yang seperti juragan tanah itu ya, dengan gayanya Kilawah ini seperti seorang rentenir. Kilawah ini mengaku-ngaku lahan Ki Andarun ini adalah miliknya. Tapi Ki Andarun ini nggak pernah berani melawan ataupun berontak ya. Dan juga nggak dipermasalahkan sama si Ki Andarun ini. Ki Andarun ini tetap bekerja ya. Ki Andarun ini menganggap lahannya itu ya, walaupun ya setiap kali panen Kilawah selalu minta jatah panen ya sama Ki Andarun. Ki Andarun ini ngasih begitu saja gitu. Karena menurut Ki Andarun ini ya, hitung-hitung sedekah gitu ya. Nah, itu niatnya si Ki Andarun. Bukan berarti Ki Andarun ini takut dengan kesatiannya Kilawah. Tapi Ki Andarun ini ya mencari-cari kelemahannya Kilawah. Karena Ki Andarun ini ya merasa miris lah ya. Merasa miris dengan keadaan lingkungannya yang sangat-sangat tertekan akan sepak terjangnya Kilawah. Sambil menyesuaikan ya kelemahannya Kilawah, ya karena Kilawah ini ya
Kilawa ini nggak pernah terkalahkan gitu sama karirnya sebagai dukun santet. Setelah beberapa tahun ya Ki Andarun bermukim di situ, satu kali terjadi pertengkaran hebat antara Kilawa dan Ki Andarun. Ya, karena waktu itu ya Kilawa meminta jatah hasil panennya Ki Andarun. Ya, persentasenya terlalu berlebihan lah ya. Sekitar 60% persentasi hasil panennya Ki Andarun. Kilawa ini minta 60% hasil panennya Ki Andarun. Siapa yang mau menerima ya? Yang capek Ki Andarun, yang beli lahan Ki Andarun. Sampai terjadilah percecokan di tengah ladang antara Ki Andarun dan Kilawa. Mereka nggak cuma bertengkar lewat omongan, tapi juga bertengkar lewat fisik gitu. Bertarung, mengadu tendangan, mengadu fisik, mengadu pukulan. Setelah beberapa jam bertarung ya dan disaksikan oleh petani lain, tidak ada satupun yang terkalahkan antara Kilawa dan Ki Andarun. Ya, tapi masalah tidak selesai sampai di situ ya. Masyarakat sekitar situ ya mengkhawatirkan akan keselamatannya Ki Andarun. Antara Ki Andarun ini ya dan keluarganya Ki Andarun. Ya, karena setiap kali ada orang ya yang bertengkar dengan Kilawa, dipastikan besoknya terbujur kaku jadi bangkai atau meninggal besoknya. Apalagi Ki Andarun ini ya orang yang disepuhkan di sana. Karena kebaikan dan kesolehannya Ki Andarun ini ya, jadi Ki Andarun ini dituakanlah oleh masyarakat sekitar situ. Jadi masyarakat sekitar situ ya sangat khawatir akan keselamatan Ki Andarun dan keluarganya Ki Andarun. Malamnya ya, tepat jam 11 malam, waktu si Ki Andarun ini sedang berzikir, Ki Andarun ini mendapatkan serangan santet dari Kilawa. Berupa gumpalan api ya, seperti bola api menyerang gitu. Atap rumahnya Ki Andarun. Tapi anehnya atap rumah Ki Andarun ini tidak terbakar sama sekali. Gumpalan api ini langsung masuk ke rumahnya Ki Andarun. Ya, secara batiniah ya, gumpalan api itu langsung masuk ke tempat berzikirnya Ki Andarun. 3 gumpalan api ini ya yang disebut Banaspati langsung menyerang Ki Andarun. Karena si Ki Andarun ini sedang berzikir ya, jadi pertahanannya sangat kuat ya, proteknya kuat. 3 gumpalan api ini yang langsung disaksikan oleh istrinya Ki Andarun. Dari celah ketiga bola api itu ya, yang sedang mengelilingi Ki Andarun yang sedang berzikir, yang setiap kali mau menyerang Ki Andarun yang sedang berzikir ya, bola api itu langsung terpental begitu saja. Sampai bola api itu ya terbang lagi ke atas, ke atap rumahnya Ki Andarun. Dan kembali lagi ke orang yang mengirimnya. Kembali lagi sama Kilawa, bola api tersebut kembali lagi sama Kilawa yang ngirimnya tadi. Bukan satu malam aja kejadian seperti ini ya, hampir setiap malam kejadian seperti ini. Sudah berbagai jenis santet yang dikirimkan oleh Kilawa untuk Ki Andarun. Tapi Ki Andarun ini ya cuma bertahan ya, nggak mau menyerang balik Kilawa. Satupun santet kiriman Kilawa, nggak ada satupun yang menembus dan masuk ke tubuhnya Ki Andarun. Setelah 2 minggu ya kejadian seperti itu ya, istri kesayangannya Ki Andarun ini menjerit kesakitan. Dengan kondisi perut yang besar ya, bengkak, merintih-rintih kesakitan setiap malam. Ki Andarun ini ya langsung terbangun dari tidurnya melihat istri kesayangannya yang merintih-rintih kesakitan ya, dengan keadaan ya perut yang semakin membesar. Dan marahnya bukan main Ki Andarun ini ya. Sabar-sabarnya manusia kan ada batasnya ya. Itu berlaku sama Ki Andarun. Ki Andarun ini juga manusia biasa. Ki Andarun ini ya langsung keluar rumah, ambil air wudhu, dan sholat di samping istrinya yang sedang merintih-rintih kesakitan. Dengan ilmu amalan-amalannya Ki Andarun ini, Ki Andarun ini ya berusaha menyembuhkan istrinya dan mengembalikan apa yang dikirimkan oleh Kilawa tadi. Dan terjadilah ya pertarungan batiniah ya antara Ki Andarun dan Kilawa. Sampai-sampai ya getaran-getaran energi ya, pertarungan antara Ki Andarun dan Kilawa ini itu terjadi di alam nyata ya. Getaran hembusan angin kencang mengitari rumahnya Ki Andarun.
Sampai-sampai ya rumah Ki Andarun ini ya terasa begitu bergetar. Saking kuatnya energi kiriman kilauah, ya pertukaran energi kilauah dan Ki Andarun ini ya terasa di alam nyata. Bahkan ya tetangga Ki Andarun ini ya merasakan hal tersebut juga. Ya sampai-sampai ya ada yang terdengar jelas ya suara letusan, dan juga yang terasa ya bumi bergetar. Sampai-sampai ya tetangga Ki Andarun ini ya ada yang keluar rumah untuk memastikan dan melihat apa yang terjadi gitu. Ya setelah melihat rumah Ki Andarun ya sangat terlihat jelas rumah-rumah yang lain ya, tetangga-tetangga lain itu rumahnya tidak ada yang bergetar sama sekali. Tapi rumah Ki Andarun ini ya tetap bergetar seperti terkena gempa bumi yang begitu hebat. Akhirnya ya tetangga di sana ya datang berbondong-bondong ke rumahnya Ki Andarun hanya untuk memastikan apa yang terjadi di rumahnya Ki Andarun. Ketika warga di sana ya beruluk salam ya memanggil-manggil nama Ki Andarun ini tetap nggak mau keluar. Yang terdengar cuma rintihan sama tangisan suara istrinya Ki Andarun. Setelah berjam-jam ya warga ya menuju rumahnya Ki Andarun pun kaget ya melihat warga masyarakat tetangga di sana ya sudah berkumpul di depan rumahnya Ki Andarun. Setelah warga bertanya sama Ki Andarun ya apa yang terjadi, Ki Andarun ini cuma bisa terdiam dan mengajak warga tetangga di sana ya masuk ke dalam rumahnya Ki Andarun dan menceritakan ya apa yang sebenarnya terjadi antara dia sama istrinya. Ki Andarun ya menceritakan bahwa istrinya mendapatkan serangan santet ya dari kilauah. Warga di sana memaklumi hal itu pasti akan terjadi. Dan masih untung ya dalam 2 minggu ini Ki Andarun itu masih sehat dan masih hidup. Karena sudah terjadi, besoknya bertengkar malamnya langsung mati gitu. Sampai-sampai warga di sana merasa kagum dengan akan kehebatan dan kekuatannya Ki Andarun ini. Ya apalagi ya setelah mendengar cerita dari Ki Andarun bahwa istrinya Ki Andarun ini ya perutnya itu sampai membesar. Tapi ketika warga melihat perut istrinya itu langsung kempes gitu, sudah kembali sehat dan normal lagi. Yang tadinya besar ya seperti orang hamil. Ketika warga di sana yang sedang berkumpul rumah Ki Andarun, tiba-tiba ya di luar rumah Ki Andarun terdengar orang merintih-rintih kesakitan. Dan ya dari langkah kakinya yang terdengar itu bukan cuma satu orang ya, tapi lebih dari 2 orang. Suasana sunyi malam itu ya, para warga di sana ikut mendengarkan suara rintihan kesakitan orang yang berjalan tadi. Dan jelas sekali terlihat ya dan terdengar semakin mendekat ke rumah arahnya Ki Andarun. Sampai-sampai ya warga di sana itu bertanya sama Ki Andarun, ini siapa ya seperti orang yang merintih kesakitan? Ya nggak tahu Aki juga. Ya setelah Ki Andarun berkata seperti itu, ternyata benar ya, di luar rumah Ki Andarun itu ya ada yang ngetuk-ngetuk pintu sambil merintih-rintih kesakitan. Setelah dibuka pintu oleh Ki Andarun, ternyata kilauah yang dibopong oleh ketiga anaknya. Dengan mulutnya kilauah ya yang berlumuran darah ya, jelas sekali ya bukti bahwa kilauah ini kalah bertarung dengan Ki Andarun. Itulah hebatnya ya orang-orang zaman dulu ya, bertarungnya cukup lewat batin aja gitu. Lewat jarak jauh gitu, nggak perlu pukul, cukup duduk bersila aja di rumah bisa muntah darah aja gitu. Ki Andarun ini nggak mau ngaku awalnya kenapa bisa kondisi kilauah itu seperti itu. Sudahlah kilauah ya, jangan kamu seperti orang yang nggak tahu. Saya kilauah ya mengaku kalah dari kamu, dan tolong kamu sembuhkan kembali saya Ki Andarun. Kata kilauah ini minta disembuhkan oleh Ki Andarun. Karena ya cuma Ki Andarun aja yang bisa menyembuhkan kilauah. Ya karena ya apa yang kilauah rasakan, apa yang kilauah alami, itulah buah bukti kesatiannya ya, kekuatan hebatnya Ki Andarun. Warga di sana ya benar-benar sangat kaget.
dengan kondisi Kilawah yang seperti itu ya. Dukun santet ya yang selama ini yang tak terkalahkan, yang selama ini ya gak ada orang yang berani ngelawan Kilawah. Dengan melihat ya kondisi Kilawah yang seperti itu, warga sana ya benar-benar kaget. Ternyata ilmu Ki Andarun ini ya lebih sakti daripada ilmunya Kilawah. Dan semakin yakin warga dengan akan kehebatan dan kesaktiannya Ki Andarun ini ya. Dengan melihat ya kondisi Kilawah yang seperti itu, akhirnya Ki Andarun ini ya mempersilahkan Kilawah ya untuk dan kedua anaknya ya masuk ke dalam rumahnya Ki Andarun ya. Di ruang tamu ya, duduk di atas tikar. Ki Andarun ini ya minta warga di sana ya, salah satu warga di sana ya, mengambilkan air putih di dapur. Setelah air putih dibawa dari dapur ya dan dikasihkan sama Ki Andarun, Ki Andarun ini ya membacakan doa untuk Kilawah. Setelah itu ya Kilawah minum airnya dengan atas izin Allah. Waktu itu juga ya Kilawah kembali seperti semula. Yang tadinya ya jalan aja sempoyongan, darah mengucur deras ya dari bibirnya Kilawah. Kilawah kembali seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Dan dari situlah ya Kilawah mengaku kalah, mengakui kesaktiannya Ki Andarun lebih sakti daripada ilmu dia. Ki Andarun ini ngajak Kilawah ini bertobat. Udahlah Ki, buang ilmu-ilmu santet Aki itu. Buat apa sih Ki? Selama ini ya Aki itu ya cuma menumpuk-numpuk dosa saja Ki. Apakah Aki selama ini gak ingat akan yang namanya meninggal? Kita ini Ki sudah sama-sama tua. Jangan hanya bisa egois yang mengikuti hawa nafsu kita saja Ki. Berapa korban yang sudah jadi korban Aki selama ini? Tapi Kilawah tetap nggak mau diajak bertobat. Ya silakan saja ya. Ki Andarun ini nggak bisa memaksakan. Ki Andarun ini ya cuma bisa menasihati dan memperingati Kilawah bahwa hidup kita ini di dunia ini ya nggak selamanya. Tapi Kilawah ini tetap saja nggak mau diajak yang namanya bertobat. Tapi saya berjanji ya, 7 keturunan saya tidak akan menyakiti 7 keturunannya Ki Andarun. Itu sumpah dan janji Kilawah di hadapan Ki Andarun ya, dan disaksikan oleh warga di sana. Yang waktu itu warga di situ ikut berkumpul di rumahnya Ki Andarun. Dan Ki Andarun ini ya memperingati Kilawah kalau sampai terjadi lagi ada warga ya yang terkena santetnya Kilawah, maka Ki Andarun ini nggak akan tinggal diam. Ki Andarun ini akan langsung turun tangan. Setelah Kilawah ya bersumpah di hadapan Ki Andarun, Kilawah kembali pulang yang diiringi oleh ketiga anak laki-lakinya. Sementara Ki Andarun ini ya juga punya anak. Anaknya Ki Andarun ini juga laki-laki semua. Tapi anaknya Ki Andarun ini ya nggak tinggal sama dia. Anaknya Ki Andarun ini ya sedang berpondok, sedang berguru ya di salah satu pondok, pesantren. Jadi nggak ikut tinggal bersama Ki Andarun. Seiringnya berjalannya waktu, hasil garapan warga itu dikembalikan lagi sama warga. Yang tadinya ya yang diklaim sebagai hak miliknya Kilawah. Sementara ya di hati kecilnya Kilawah ini, Kilawah berjanji dia akan merasakan ya membalaskan rasa malunya ini, membalaskan ya melampiaskan rasa kekalahannya Kilawah, membalaskan rasa kekalahannya Kilawah. Walaupun bukan Kilawah yang membalas, tapi anak keturunannya yang akan membalas apa yang sudah dilakukan oleh Ki Andarun. Dan ternyata sumpah itu dilaksanakan oleh Kilawah, dilaksanakan oleh salah satu keturunannya Kilawah. Seiring ya berjalannya waktu, tahun berganti tahun, tibalah keturunannya Kilawah dan keturunannya Ki Andarun. Generasi keempat ya, muncul 2 tokoh. Jadi sejarah yang dulu ya terjadi kembali, terulang kembali. Di sini ya keturunannya si Kasdi ini ya, di sini ya
ini. Di sini ya, keturunannya Ki Andarun bernama Kasdi, sedangkan keturunannya Kilawa bernama Tok-Tok. Ya, jadi ya Kasdi sama Tok-Tok ini ya sama-sama orang berilmu. Cuma bedanya ya, Kasdi ilmu putih, Tok-Tok ilmu hitam. Yang satu ahli ibadah, yang satunya ya pemuja setan. Ya, jadi ya sejarahnya ya terulang kembali dan permasalahannya pun sama. Permasalahannya sama ya. Berawal dari bentrok konflik ya, perebutan lahan garapan seperti yang terjadi di sama buit-buitnya dulu antara Ki Andarun dan Kilawa. Kasdi ini ya, keturunannya sama Ki Andarun adalah seorang laki-laki yang soleh, seorang ahli ibadah, dan Kasdi ini ya punya satu usaha di bidang pertanian. Jadi Kasdi ini ya punya beberapa hektar lahan garapan, dan lahan garapannya itu ya bersebelahan dengan lahan garapannya Tok-Tok, keturunannya Kilawa, yang menjadi tokoh keluarganya Kilawa ya sebagai penerus ilmu santetnya Kilawa. Awalnya ya nggak ada yang namanya bentrok antara Ki Andarun dan awalnya ya nggak ada ya namanya bentrok antara Kasdi dan Tok-Tok ini. Tapi ya memang ya waktu itu ya sudah takdir seperti itu ya, sudah dituliskan seperti itu. Jadi sewaktu-waktu Kasdi dan Tok-Tok ini ya terjadi pertengkaran, perdebatan hebat, dikarenakan ada satu permasalahan, perbedaan harga ya, perbedaan harga antara Kasdi dan Tok-Tok ini. Kasdi dan Tok-Tok ini ya aktif menampung hasil panen warga. Ya sama-sama bandar ini ya. Tok-Tok ya sama Kasdi ini, permasalahannya ini muncul karena Kasdi ya membeli sayur hasil panen warga dengan harganya yang lebih tinggi daripada Tok-Tok. Ya otomatis kan warga yang sering menjual ke Tok-Tok ya beralih menjual barangnya ke Kasdi. Ya Tok-Tok nggak nerima dong. Padahal ya kalau menurut warga di sana, kalau soal harga ya kan bisa disamakan gitu. Toh nggak ada ruginya kalau harga sama. Tapi ya namanya bisnis ini ya namanya ya bisnis sehat gitu kan. Tapi Tok-Tok ini nggak nerima gitu. Tok-Tok ini ya datang ke Kasdi ya marah-marah, menunjuk-nunjuk ke depan mukanya Kasdi, bentak-bentak di depan mukanya Kasdi. Sementara Kasdi ya hanya diam 1000 bahasa, ya cuma bisa tersenyum, gak marah-marah, gak banyak bicara juga. Ya karena Kasdi ini ya seorang ahli ibadah juga kan. Kasdi ini tahu cerita dari leluhur-leluhurnya ini, bahwa antara Ki Andarun dan Kilawa sudah ada perjanjian. Sebagaimana ya saktinya Tok-Tok, dan bahkan ya digadang-gadang lebih sakti dari ilmu santetnya Kilawa. Tapi ada perjanjian antara Ki Andarun dan Kilawa sampai 7 keturunan. Sampai 7 keturunannya nggak akan mengganggu keturunannya Ki Andarun. Ya, selain ya berserah diri kepada Allah, Kasdi pun pede dia, percaya diri sekali dia. Karena ya berdasarkan perjanjian dulu, keluarga Kilawa ya tidak akan menyantet, tidak akan mengusik keturunannya Ki Andarun. Tapi ya apa yang diyakini oleh Kasdi ini itu sangat-sangat meleset. Karena ya walaupun sudah ada perjanjian antara Ki Andarun dan Kilawa, ya seperti yang saya ceritakan ya, Kilawa ya di dalam hati kecilnya dia ingin balas dendam dan sudah bersumpah akan ada salah satu keturunannya akan melaksanakan sumpahnya kelak, membalaskan dendam dan rasa malunya kelak. Dan Tok-Tok ini sebagai eksekutornya daripada sumpahnya Kilawa. Jadi selama ini ya Tok-Tok ini sering didatangi Kilawa, yang merupakan kakek buyutnya,
yang mengajarkan ya ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu hitam, mengajarkan ya kesaktian-kesaktian, ritual-ritual pemuja setan, dan dikasih amanah oleh Kilawah bahwa dokter ini kelak yang akan menjadi eksekutor dendam dan rasa malunya Kilawah ya, dan itu ya benar-benar akan terjadi ya setelah pertengkaran antara Kasdi dan Tok-Tok. Memang benar-benar terjadi ya pertengkaran hebat itu ya, pertengkaran ya sebelah pihak, karena selama ini ya Kasdi nggak ngelawan sama sekali, hanya diam 1000 bahasa, dan Kasdi juga nggak tersinggung. Dan terjadilah antara Kilawah dan Ki Andarun. Kasdi ini ya usahanya nggak cuma di bidang pertanian aja. Kasdi ini juga punya toko kelontongan. Toko kelontongan ya, toko grosiran, dan toko-toko untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kasdi. Ini terjadi di awal usaha Kasdi ya, yang semakin hari semakin merosot, semakin menurun. Kepercayaan konsumen, kepercayaan pembeli, kepercayaan petani itu sirna begitu saja. Yang biasanya petani itu ya datang ke Kasdi menjual hasil panennya ke Kasdi, sekarang nggak pernah ada satupun petani yang menjual hasil panennya. Bukan cuma itu saja, orang-orang ya yang menggarap, petani-petani yang menggarap hasil ini kebunnya Kasdi, tiba-tiba keluar begitu saja, berbalik nggak mau lagi menggarap lahannya Kasdi. Padahal yang dipikirkan Kasdi ini tuh ya nggak ada yang salah sama sekali. Tapi entah ya kenapa semua konsumennya Kasdi ini, semua petani-petani ya yang biasa datang ke Kasdi ini, konsumen Kasdi, sekarang nggak ada lagi kepercayaan, nggak mau lagi kerja sama Kasdi. Di luar logika dan berbalik sama Tok-Tok. Semua petani-petani ya yang datang ke Kasdi, semuanya beralih arah ke Tok-Tok. Sempat ada pikiran negatif di Kasdi ini. Apakah ini ya ada pengaruh ilmu santetnya Tok-Tok? Tapi Kasdi ini tepis ya, masih percaya dengan perjanjian kakek buyutnya. Ya padahal ya hati manusia ya siapa yang tahu ya. 1 detik aja hati manusia itu kan bisa berubah gitu. Dan bukan cuma itu saja, semakin lama ya, semakin hari, semakin tahun berganti tahun, sampai akhirnya ya Kasdi ini saking hancurnya ya usaha Kasdi ini, beberapa aset Kasdi ini dia keluarkan hanya untuk menutupi kebutuhan hidupnya Kasdi. Setelah harta Kasdi ya semakin hari, semakin tahun semakin menipis, sawah, ladang ya, toko gelontongan habis terjual hanya untuk menutupi kebutuhan hidup. Yang tersisa sekarang hanya rumah yang dia tinggali. Kasdi ya yang sewaktu-waktu ya terbangun dari tidurnya, Kasdi ini terdengar ya suara bising, suara ribut di luar rumahnya Kasdi. Ketika Kasdi ini yang keluar rumah ya untuk mengecek memastikan yang terjadi, di atas atap rumahnya Kasdi itu ada 3 bola api yang sedang berputar-putar mengelilingi rumahnya Kasdi. 3 bola api yang waktu itu datang sama Ki Andarun yang dikirimi oleh Kilawah. Sekarang bola api itu datang ke Kasdi yang dikirim oleh si Tok-Tok yang berputar-putar di atas rumahnya Kasdi. Kasdi ini kaget melihat terjadi ya kejadian seperti itu ya, karena seumur hidup Kasdi baru sekali ini dia melihat bola api seperti itu. Dan ya ketiga Banaspati itu ya seperti mengetahui kehadirannya Kasdi. Ketika bola api itu ya berputar ya di atas rumahnya Kasdi, bola api itu langsung menyerang ke arah Kasdi. Ya, seperti rudal yang menyerang lah. Langsung ke targetnya. 3 bola api itu ya langsung menyerang ke Kasdi. Ya, dan Kasdi ini tuh ya hanya manusia biasa gitu. Walaupun Kasdi ini ya keturunannya Ki Andarun,
Walaupun Kasdi ini ahli ibadah, tapi Allah ini sengaja menguji Kasdi ini. Dengan jalan yang seperti itu tadi, 3 bola api itu ya, 3 banas pasti itu langsung nyerang ke arah tubuhnya Kasdi. Kasdi ya yang mau teriak, mulutnya, bibirnya seperti terkunci. Tidak bisa bicara, tidak bisa terdiam. Tidak bisa bicara ya, nggak bisa berteriak. Hanya bisa terdiam saja. Kasdi ini ya, cuman bisa terdiam, menyaksikan secara langsung bola api itu ya menyerang tubuhnya Kasdi. Akhirnya Kasdi ini tuh ya tergeletak ya, tertidur, nggak sadarkan diri di depan rumahnya Kasdi. Nah, besok paginya Kasdi ini ditemukan oleh istrinya yang tertidur di halaman rumahnya sendiri. Istrinya Kasdi ini kaget ketika dia terbangun, suaminya nggak ada di samping dia. Mungkin ya di pikirannya istri Kasdi ini, si Kasdi ini lagi ke masjid sholat subuh ya, tapi ditunggu-tunggu sampai jam 6:30 pagi nggak pulang-pulang gitu Kasdi ini. Paniklah istrinya Kasdi ini. Ketika istrinya Kasdi ini ya keluar rumah, ingin menanyakan ke tetangga. Begitu dia melangkahkan kaki keluar, dia lihat suaminya ya tergeletak dan tertidur di halaman rumah. Dan yang lebih parahnya lagi ya, ketika dia mendekat ya ke arah suaminya ini pucat pasi ya, seperti nggak ada darah, benar-benar pucat. Kondisi wajahnya ya, kondisi kulitnya itu Kasdi itu seperti kondisi kulit mayat, nggak ada darah sama sekali. Kaget bukan main istrinya Kasdi ini melihat kondisi suaminya yang seperti itu. Nah, dia teriak-teriak kan, minta tolong ke para tetangganya. Istrinya Kasdi ini ya datang berbondong-bondong ketika mendengar teriakan istrinya Kasdi. Langsung tetangganya ini menuju ke rumahnya Kasdi. Ketika sampai ya di rumahnya Kasdi, lihat istrinya Kasdi ini menangisi sesuatu. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas lah istrinya Kasdi ini lagi sedih. Akhirnya warga pun panik ya melihat kondisi Kasdi ini. Warga di situ langsung berinisiatif ya, dibawa dan digotong ke dalam rumah. Kondisi tubuh Kasdi itu dingin ya, dingin layaknya seperti mayat hidup, tapi masih ada napas. Akhirnya ya istri Kasdi itu baunya kayak putih, dan minyak angin itu digosokkan ya ke dada suaminya tadi. Istrinya Kasdi ini kaget bukan main. Ada bekas hitam di dadanya Kasdi. Akhirnya ya warga di sana itu berkata, ini si Kasdi ini pasti kena santet. Istrinya Kasdi ini berkata, loh dari mana kamu tahu? Lihat aja, masa bisa menghitam seperti ini? Coba lihat punggungnya Kasdi. Dan ketika dibalikkan, ternyata warna hitam yang ada di dadanya Kasdi itu tembus sampai ke belakang tubuhnya Kasdi ya, seperti orang yang mati suri lah Kasdi ini. Digoncang-goncangkan tubuhnya ya, dipanggil-panggil namanya, nggak bangun-bangun Kasdi ini. Akhirnya warga panik juga. Setelah menyaksikan ya kondisi Kasdi yang seperti itu, akhirnya ya tetangga warga di sana membawa Kasdi itu ke rumah sakit, bawa ke UGD. Dan sampai ke UGD itu kan ditangani secara medis lah. Nah, kata dokternya si Kasdi ini mesti nginap dan dirawat selama 1 minggu. Setelah perawatan Kasdi di rumah sakit, selama itu juga ya istrinya Kasdi itu nggak tinggal diam. Pikirannya sama seperti warga, bahwa suaminya ini terkena santet. Nah, istrinya Kasdi ini inisiatif mencari-cari orang pintar yang bisa menyelamatkan nyawanya Kasdi, yang bisa menyembuhkan ya kondisi Kasdi, yang Kasdi ini seperti orang koma, seperti orang mati suri,
Ya, melihat kondisi Kasdi seperti itu ya, istri mana yang gak kaget, gak panik, yang gak ketakutan ya, melihat kondisi Kasdi yang seperti itu. Istrinya Kasdi itu ya kesana kemari ya, kesana kemari nyari orang pintar, dan belum satu orang pun ya yang bisa dan menyanggupi menyembuhkan kondisi Kasdi, karena takut dapat serangan dari dukun yang menyantet Kasdi tadi. Istrinya Kasdi itu ya mencari ustadz, mencari kiai, mencari ustadz yang bisa membantu menyembuhkan kondisi Kasdi, untuk si Kasdi ini ya bisa pulih kembali gitu. Istrinya ini ya nggak dapat satupun orang, ustadz, kiai ya apapun jenisnya ya, yang bisa menyembuhkan suaminya. Sewaktu-waktu ya saya bermimpi ya didatangi oleh sosok kakek-kakek memakai jubah putih ya, dan saya nggak tahu itu di daerah mana, dan apa yang saya alami itu ya seperti nyata gitu. Saya bingung gitu, ini ada apa ya, kenapa saya datang ke lokasi seperti ini di mana ya. Ketika saya berkecambuk ya di dalam pikiran dan bertanya-tanya, tiba-tiba ada ya sosok kakek yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Andarun, dan beliau mengatakan ya nanti bahwa ada keturunannya yang akan datang ke rumah untuk meminta pertolongan. Loh, saya bertanya ya, pertolongan seperti apa? Tapi nggak dijawab sama kakek itu. Kakek itu cuma bisa tersenyum. Nah, sosok kakek itu ya langsung menghilang, pamit dan pulang dia. Saya nggak ngeh waktu itu, nggak paham waktu itu. Dan setelah saya terbangun, mimpi sesingkat itu, setelah saya ya terbangun jam 4 subuh, selang 1 minggu setelah saya alami kejadian itu, mengalami mimpi itu ya, memang ada benar ya, ada orang yang datang ke rumah saya ya. Saya suruh masuk ya, kita ngobrol-ngobrol gitu, basa-basi gitu ya. Saya suguhi kue, saya suguhi kopi. Saya pun tanya, kamu dari mana? Ada keperluan apa dan tahu saya dari mana? Tahu saya dari siapa gitu. Dan setelah diceritakan ya, dia tahu dari kakek buyutnya yang bernama Ki Andarun. Saya langsung istighfar gitu. Sama seperti persis ya, seperti mimpi yang saya alami tadi malam gitu kan. Terus istrinya itu cerita bahwa suaminya itu lagi sakit, bahwa suaminya itu ya ada di rumah sakit dengan kondisi ya orang koma, dan ada bekas hitam di dadanya tembus ke belakang. Nah, dia ceritakan ya sampai hartanya habis, segala macamnya habis. Mungkin ini yang dimaksud dengan orang yang datang ke mimpi saya, yang mengaku-ngaku sebagai Ki Andarun. Akhirnya ya setelah mendengar kisahnya dari awal, ya sudah ya, kebetulan juga saya nggak ada jadwal, langsung saya tentukan harinya. Nah, singkat cerita ya, setelah tamu pulang dan tiba di mana hari yang sudah disepakati, saya pun berangkat. Dan selama perjalanan itu nggak ada gangguan sama sekali. Dan kebetulan Kasdi ini juga kondisinya sudah agak mendingan gitu kan. Terbangun dari komanya, dan Kasdi itu langsung dibawa pulang. Sampai di rumah Kasdi ya, sampai di halaman rumahnya Kasdi. Ketika melihat rumahnya Kasdi, saya kaget. Dari rumahnya Kasdi saja ya, sudah sangat terasa. Ini pasti ada yang gak beres. Ketika saya ya turun dari mobil, itu ada energi yang menyerang gitu. Saya berjalan ya, dan tuan rumah sudah ada di depan rumah. Begitu saya duduk di dalam rumah, si Kasdi ini ya, ketika keluar dari kamar, langsung duduk di depan saya gitu. Di ini duduk depan muka saya ya, dengan muka marah, dengan muka yang beringas, seperti yang sedang marah sama saya gitu.
Saya kaget gitu. Saya kan baru datang. Nah, kakak angkat saya yang ikut sama saya tadi langsung menjambak rambutnya Kasdi. Saya kaget. Ternyata ada sosok lain yang ada di dalam tubuhnya Kasdi. Ketika saya lihat, saya teliti, ternyata ada sosok pocong ya di dalam tubuhnya Kasdi yang merupakan sosok kiriman dari Tok Tok. Nah, si Kasdi ini langsung diruqyah. Waktu itu juga langsung diruqyah si Kasdi ini untuk menghancurkan sosok kodam kirimannya si Tok Tok. Setelah Kasdi menjerit, menangis ya, yang menjerit dan nangis itu adalah sosok kiriman dari makhluk yang dikirim Tok Tok tadi. Kasdi langsung pingsan. Setelah setengah jam ya, dia bangun lagi gitu. Loh, ini Akang gitu. Udah lama di sini? Ya udah lama lah, udah 1 jam saya di sini. Tolong ya, tolong Kang, lihat perut saya Kang. Nah, si Kasdi ini ya, perutnya rata, mengeras ya, seperti perut batu. Terus saya bilang, buat saya isi rumahnya, karena saya merasa ada yang gak beres ya di rumahnya Kasdi. Saya melihat jelas ya, sosok pocong sedang berdiri di depan pintu kamarnya Kasdi. Dengan bau yang benar-benar busuk. Dan bukan cuma saya yang mencium bau busuk itu. Seisi rumah juga mencium bau busuk dari pocong tersebut. Baunya benar-benar busuk ya. Sampai-sampai saya mau muntah. Mual ya, mencium bau busuk yang seperti itu. Bau busuk mayat. Kasdi pun kaget. Kenapa dari kemarin gak ada ya? Ya ini kiriman yang nyantet kamu tahu? Ya, salah satunya seperti ini. Sebenarnya ada banyak. Karena dia pengen kamu mati. Akhirnya Kasdi ini cerita masalah dia dengan Tok Tok. Bukan itu masalah yang pengen saya tahu. Yang saya pengen tahu itu masalahnya yang dulu-dulu itu. Nah, si Kasdi ini cerita masalah kakek buyutnya. Lalu si Kasdi ini cerita masalah Ki Andarun dan Kilawa. Nah, Tok Tok ini keturunan Kilawa, sedangkan Kasdi ini keturunannya Ki Andarun. Sama-sama keturunan keempat. Saya sampai kaget ya. Seperti dendam bebuyutan lah. Sampai-sampai ya keturunannya ikut terlibat. Setelah saya pahami ya alur ceritanya seperti apa, akhirnya saya minta sama kak saya ya untuk ngurus yang di luar. Takutnya ya saya lagi ruqyah ada serangan dari luar. Akhirnya ya kakak saya ya membentengi dari luar rumah. Sementara saya meruqyah di dalam. Ya kurang lebih ya 3 jam lah saya di situ ya. Meruqyah sama seisi rumahnya Kasdi ini. Meruqyah rumah Kasdi dan istrinya ini. Nah, setelah ruqyah kondisi mulai membaik. Perutnya ya mulai lunak. Ya karena ya nggak bisa sekaligus lah ya. Pulihnya itu butuh proses ya. Pulihnya berangsur-angsur, nggak bisa langsung instan sembuh. Ya ketika saya ya merasa cukup ya, termasuk seisi rumahnya ini, saya bilang ya, kalau terjadi sesuatu cepat hubungi saya. Apapun yang dirasakan cepat hubungi saya gitu. Biar terpantau ya setelah saya berpamitan pulang. Setelah sampai di rumah ya, malamnya saya begadang buat jaga-jaga kalau ada serangan. Singkat cerita ya, setelah saya sholat subuh, salah satu tetangga saya itu berjalan di samping rumah, melewati samping rumah. Loh, kayaknya ada bangkai di dalam sumur gitu. Masa sih kemarin-kemarin gak ada bau apa-apa? Coba dicek atuh. Ada bau bangkai di sini. Dan ketika saya cek, ternyata ada 2 ekor ayam mati di dalam sumur. Nah, malamnya saya bermimpi ketemu sama sosok kakek yang bernama
yang bernama Ki Andarun gitu kan. Ki Andarun ini cerita bahwa sosok ayam itu pengganti nyawa kamu. Saya kaget loh. Iya, ternyata kodam kirimannya Toh itu ya mengalihkan 2 ekor ayam itu sebagai pengganti nyawa kamu karena dia harus ternyawa ke Tok.